I will introduce myself. My name is Deti Sri Wahyuni. I am from member group 6. This is my member. Today, I will explain about online salesman. 12 teknik sadis jualan di Facebook. Nah, di sini saya akan membahas tentang 12 teknik apa saja yang digunakan untuk menjual produk-produk agar mudah terjual di Facebook. Nah, langsung saja kita ke teknik yang pertama. Teknik yang pertama yaitu teknik Yet Set. Teknik ini akan menggiring pikiran pembaca untuk mengiyakan sugesti atau inti pesan yang kita berikan melalui status yang kita buat tentunya. Polanya adalah dengan terlebih dahulu menyatakan suatu kalimat tertentu yang pasti diiyakan oleh pikiran bawah sadar pembaca. Nah, seperti ini contohnya. Bagaimana? Harapannya setelah mereka masuk dalam kondisi Yet Set ini, maka nantinya mereka mau mengkomen status Anda, klik link website Anda, SMS ataupun menelpon Anda, chat message Anda, ataupun langsung membeli produk Anda. Nah, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu teknik double binding. Teknik yang digunakan untuk menyetir jawaban pembaca untuk berkata ya pada salah satu pilihan yang kita ajukan. Alhasil, seakan-akan kita memberikan pilihan kepada orang lain. Namun, kedua pilihan tersebut adalah jebakan yang memang sudah kita siapkan. Bagaimana? Asyik bukan? Seperti ini contohnya. Teknik yang ketiga, yaitu teknik scaling. Teknik ini digunakan untuk membuat pembaca status Facebook Anda selalu berkomentar positif pada apapun produk yang Anda tawarkan. Loh, bagaimana bisa? Cara kerjanya, Anda buat pertanyaan yang intinya adalah seolah-olah minta pendapat atau penilaian mengenai produk Anda. Nah, saya akan memberikan contohnya, seperti ini. Dengan catatan, angka terendahnya adalah angka 1, jangan 0. Dan harus menggunakan angka yang positif dan jangan pernah menggunakan angka negatif seperti angka 0. Karena jika seperti itu, maka pembaca memungkinkan untuk memberi jawaban jelek kepada produk yang Anda bagikan. Contohnya, seperti berikut ini. Sadarkah Anda, status-status tadi digunakan menggunakan teknik scaling. Nah, untuk lebih lanjutnya, teknik-teknik berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my video. My name is Marhani. In this video, I will discuss about metaphors and clickbait. One copywriting technique, one Facebook. Want to know what is in this? Video? Let's see in this discussion in this video. The first, metafora. Intinya, Anda menggunakan metafora atau analogi untuk menjelaskan produk Anda ke pembaca agar terlihat lebih masuk akal dan dapat diterima oleh mereka. Misalnya, ketika salah seorang mentor saya mempromosikan salah satu workshopnya dan dia berkata, memahami ilmu digital marketing itu seperti Anda membangun Disneyland bisnis Anda sendiri. Kemanapun mereka pergi, kemungkinan mereka akan gunakan produk Anda. Pertanyaannya, apakah Anda sudah secara tepat menggunakannya? Dan kedua, ketika guru saya bercerita tentang penjual asuransi, mereka berkata, memiliki asuransi ini seperti Anda punya asisten dokter sendiri yang kapanpun Anda sakit, dia akan siap melayani Anda. Bahkan ketika pun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dia akan mengembalikan seluruh gaji Anda yang dia terima selama ini pada Anda. Kemudian, bagaimana? Kebayang tidak? Anda bisa gunakan teknik metafor ini saat menjelaskan produk Anda ke pembaca. Biasanya digunakan semakin meyakinkan Anda memberikan gambaran yang lebih kuat kepada pembaca terkait produk yang ingin kita jual. Oke, nah sadar gak sadar hadirnya video ini di tangan Anda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Christian Rani. I'm from class A and I'm 4th semester. Now, I will explain about my material is about Ask the Why and asosiasi dan disosiasi. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang teknik Ask the Why. Apa yang dimaksud dengan teknik Ask the Why? Teknik ini digunakan untuk mengasumsikan bahwa pembaca benar-benar setuju dengan sugesti atau inti pesan yang kita ingin sampaikan. Maksudnya, seperti kita dengan sengaja memancing para pembaca agar mereka menjawab karena atau soalnya. Kenapa? Karena jika mereka sudah menjawab hal tersebut, maka pertanyaan atau pernyataan yang kita asumsikan itu benar. Contoh, ketika saya mengisi sebuah seminar di salah satu tempat, saya memegang sebuah parfum dan saya bertanya kepada mereka, menurut kalian kenapa parfum ini sangat laris di pasaran dalam waktu 30 hari? Apakah parfum ini benar-benar bagus? Nah, ketika mereka menjawab karena bla 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 atau soalnya bla bla bla, maka bisa diasumsikan bahwa parfum ini benar-benar bagus. Polanya, kalian bisa menggunakan kata tahu tidak atau sadar tidak. Kenapa? Kalimat pertanyaan atau pernyataan yang kalian asumsikan benar. Saya akan memberikan satu contoh lagi tentang Ask the Why. Contohnya yaitu, by the way, kaos ini sangat laris loh di pasaran. Nah, dalam contoh ini, sadar tidak sadar, kamu sudah menyampaikan kepada para pembaca bahwa kaos yang kamu jual ini benar-benar bagus. Tapi masalahnya, apakah mereka tahu apa tidak? Nah, sekarang kamu tahu kan betapa beruntungnya kamu ketika kamu memiliki parfum ini. Itu dia teman-teman penjelasan saya tentang Ask the Why. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu asosiasi dan disosiasi. Apa itu teknik asosiasi dan disosiasi? Teknik ini dibuat dalam bentuk seolah-olah percakapan antara si A dan si B. Padahal kita hanya ingin menyampaikan pesan tersirat kepada pembaca dengan diskusi tersebut. Contoh, ketika saya mengupdate foto jam tangan. Gara-gara update foto jam tangan ini, banyak yang chat saya dan tanya-tanya tentang jam tangan ini. Salah satunya teman saya. Dia bertanya berapa harga jam tangan ini. Saya jawab 250.000. Lalu dia berkata, apakah bisa pre-order? Nah, bisa, tapi jika pre-order harganya hanya 200.000 saja. Berapa warna jam tangan yang Anda jual? Ada 3, ada hitam, navy, dan putih. Yang mana Anda mau? Saya mau yang hitam, dan seterusnya. Ayo teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memesan dengan cepat atau fast respon, kalian bisa mengechat nomor yang tertera di laman Facebook saya. Nah, itu dia contoh dari asosiasi dan disosiasi. Jika kalian sudah mengerti teknik ini, kalian bisa menggunakan teknik ini sesuai dengan barang yang ingin kalian promosikan. Nah, saran saya, jika kalian ingin menggunakan teknik ini, kalian bisa menggunakan 4 saran, yaitu jika kalian memang sudah melakukan chat sebelumnya, kalian bisa menggunakan itu. Dan yang kedua, kalian harus menyembunyikan identitasnya. Dan yang ketiga, jika memang chat ini benar-benar belum terjadi, kalian bisa menggunakan kata jika seandainya sebelum chat ini belum ada. Dan yang terakhir, intinya jika kalian menjual, jangan pernah berbohong. Itu tadi penjelasan saya tentang asosiasi dan disosiasi. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amalia Mulada. Yang from class A. Today I will explain about two technique. One technique, share and give two technique. Storytelling. Aku dapat teknik give, share and give. Teknik ini dilakukan saat Anda ingin menggunakan produk Anda kepada banyak orang, dan sebelumnya dengan sebaiknya Anda memberikan saja dulu produk Anda secara percuma alias gratis, yang biasa disebut orang yang khusus itu baik kepada sebagian orang saja. Seharusnya mereka yang akan terpilih sebagai pemenang atau orang yang beruntung dapat produk Anda secara gratis harus mengikuti ketentuan yang Anda buat, salah satu mengikuti Anda. Dengan
dengan demikian, maka Anda bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, status Anda menjadi viral. Yang kedua, akun Facebook Anda terkenal banyak orang. Yang ketiga, dari hidup sedekah atau berbagi. Dan keempat adalah yang terpenting, Anda bisa tes pasar terlebih dahulu untuk mengetahui berapa banyak orang yang menginginkan status Anda. Contohnya LinkedIn. LinkedIn banyak sekali digemari oleh anak muda sekarang. Jika Anda bisa melakukan giveaway kepada produk Anda, yaitu LinkedIn, yaitu dengan cara, jika ingin mendapatkan LinkedIn ini secara gratis, Anda bisa melakukan share kepada teman-teman Anda sebanyak-banyaknya. Ya, begitu. Yaitu the second is storytelling. Storytelling merupakan teknik ini adalah merupakan teknik salah satu prototype. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan teknik ini, orang akan terhanyut dengan cerita kita, walaupun sebenarnya kita sedang berjualan. Cerita dapat menyelip ke dalam pikiran dan membawa pikiran kita kepada kondisi yang diceritakan. Kenapa begitu? Karena pada umumnya kita lebih menerima hal-hal yang bersifat cerita ketimbang yang belak-belakan. Anda meminta yang belak-belakan. Bila Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang Anda inginkan, mungkin orang lain akan melawan bahwa ini bilang ini iklan. Tapi Anda memberikan perintah disisipkan dalam bentuk cerita, apa beda hasilnya? Oke. Ingat, kunci keberhasilan storytelling terletak pada bagaimana Anda mengakses emosi pembaca sesuai state atau kondisi pikiran dan mental yang kita inginkan. Misalnya nangis, sedih, kagum, bahagia, gue banget, dan lain-lain. Contohnya ketika saya mempromosikan tas ini, saya menggunakan teknik emosi, yaitu akan lebih baik jika Anda menggunakan tas untuk pergi ke sekolah atau kuliah. Itu lebih baik. Itu untuk menyimpan barang-barang Anda yang Anda bawa dan menaruhnya di sini. Bukan cuma itu lebih aman, dan juga ini merupakan tas yang mode sekarang yang biasa digunakan banyak orang. Selain itu, Anda mendapatkan beberapa perhatian menggunakan teknik storytelling, yaitu yang pertama, libatkan fakta emosi pembaca. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dicerna oleh manusia atau dimengerti. Yang ketiga, gunakan bangun interaksi dengan pembaca dengan kata-kata dense word, atau sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Yang keempat adalah jadikan sebagai selingan dari aktivitas jualan Anda di Facebook. Yang ketiga, harus dibuat alur ceritanya dari awal, tengah, hingga akhir. Keenam, terakhir, pembaca akan lebih teringat dan akan membuat viralih yang tinggi jika Anda pandai dalam mengobok-ngobok emosi pembaca. Kunci yang biasa digunakan, kuncinya bukan Anda pada bahasa, gunakan adalah hanya pada bahasa. Kunci yang terbaik adalah kunci pada bahasa yang digunakan, tapi juga tergantung bagaimana menceritakan dan menciptakan cerita tersebut dengan cara menarik. It's not what you said, it's how you said. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will introduce myself. My name is Rina Angriani, and now I will continue the explanation from Rizky about copywriting technique on Facebook. Oke, langsung saja pada bagian 10, yaitu cover selling. Cover selling adalah teknik jualan yang terselubung atau yang tersembunyi, atau juga disebut sebuah upaya untuk memberikan informasi jualan secara sekilas kepada pembaca dengan yang ditarget adalah pikiran bawah sadar si calon pembeli. Maksudnya gimana sih? Misal, jika Anda membuat status di Facebook dengan membuat sebuah cerita yang mengalir begitu saja dan menyisipkan beberapa hal jualan atau nama produk yang tidak terlihat nyata atau samar. Intinya, bagi orang awam akan membaca status Anda sebagai sebuah cerita, padahal secara tidak langsung beberapa hal jualan atau nama produk telah disampaikan kepada mereka dalam status yang Anda buat.
Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan dua contoh status berikut ini. Pada contoh status pertama, Uhti ada model terbaru nih dari Solihah Hijab, namanya Khimar Sapana. Bahannya adem banget dan enak dipakai. Kalau Uhti mau order silahkan chat pin BB2BD8F25B ya. Dan pada status kedua, wah, benar-benar gak nyangka, baru 1 hari di launching, Khimar Sapana ini laris banget dan diserbu para akhwat. Alhamdulillah. Dari dua contoh status ini, apakah Anda mulai terbayang perbedaan antara cover selling dan bukan cover selling? Kira-kira dari dua jenis status ini, mana yang paling nyaman Anda lihat? Mana yang paling nyaman Anda baca atau yang lebih Anda suka? Pasti pada status kedua ya kan? Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara status pertama dengan status kedua. Pada status pertama, ini adalah bukan cover selling. Mengapa bukan cover selling? Karena pada status ini, pemilik produk secara terang-terangan menjejakkan produknya. Nah, kebanyakan orang yang melihat status atau membaca status seperti ini bukannya membuat orang pengen beli, malah jadi muak. Pembaca malah tidak penasaran atau tidak tertarik dengan produk yang kita jual karena sudah dijelaskan bagaimana bahannya. Kalau saya sih pribadi, saya langsung scroll ke bawah. Oke, selanjutnya pada status kedua, ini adalah contoh dari cover selling. Pasti kalian juga kan? Mengapa cover selling? Karena pada status ini, pemilik produk tidak secara terang-terangan menjejakkan produknya. Dalam status ini, dalam kalimat, baru 1 hari di launching, Khimar Sapana ini laris banget dan diserbu para akhwat. Nah, karena tidak dijelaskan, maka pembaca akan penasaran dan muncul sebuah pertanyaan di benak mereka. Seperti, seberapa banyak sih barang yang terjual? Bagaimana sih bahannya? Baru 1 hari di launching sudah laris banget. Nah, karena tidak dijelaskan, maka pembaca akan penasaran. Makanya, kalau mau buat status di Facebook atau di sosmed untuk mempromosikan produk Anda, sering-seringlah mainkan rasa penasaran orang. Biarkan orang kepo, kalau udah kepo minimal orang komen. Kalaupun nggak komen, mungkin orang akan chat message Anda langsung. Nah, itulah skill atau trik penjualan untuk mempresentasikan benefit produk dimulai. Customer journey-nya harus dimainkan. Aware dulu, tahu dulu, suka dulu. Setelah itu yakin, udah suka, beli deh. Itulah mainan di Facebook. Dan itulah yang disebut sebagai cover selling. Saya akan lanjut pada bagian 11 yaitu soft selling. Soft selling adalah, menurut definisi saya, menjual sesuatu tapi di depannya Anda tidak seperti menjual itu, atau Anda tidak seperti menjual produk Anda. Maksudnya gimana sih? Misal, jika Anda membuat status di Facebook atau sosial media untuk mempromosikan produk kalian dengan menawarkan sesuatu yang lain terlebih dahulu, atau membuat sebuah cerita terlebih dahulu. Baru setelah itu, diselipkan suatu jualan atau nama produk kalian di bagian ujung-ujungnya atau di tengah-tengah kalimat. Jadi, soft selling itu pokoknya dilakukan secara soft, masuknya halus banget, tidak ada call to action, tidak ada penawaran, tidak ada namanya diskon atau harga, hanya melintas begitu saja merek produk dalam status yang kita buat. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan contoh gambar berikut ini. Dalam gambar ini, hampir tidak ada sama sekali penawaran, bahkan tidak ada. Karena sangat soft, pembaca pun suka dan share-nya pun malah tinggi. Meskipun pada status ini telah dicantumkan nama produk atau nama bisnis di tengah-tengah kalimat, silahkan cek deh. Jadi, teknik ini karena istilahnya soft selling,
maka kata-kata yang digunakan pun harus halus mungkin. Tidak ada kata paksaan seperti harus atau wajib. Oke, saya akan melanjutkan pada bagian terakhir. In the last is hard selling. Hard selling adalah promosi yang dilakukan secara terang-terangan produk Anda atau to the point pada tujuan pembuatan status Anda, sehingga pembaca dapat memahami secara langsung bahwa iklan yang Anda buat adalah untuk menjual produk Anda. Dan teknik hard selling biasanya bersifat memaksa dan agak menekan. For example, diskon 50% untuk pembeli pertama dan diskon 50% hanya berlaku dalam 1 jam. Contoh lainnya, dijual TV dengan bonus receiver, diskon 20% hanya berlaku untuk sekarang ini juga dan bisa dikredit sekarang ini juga. Dan sebagainya itu adalah contoh dari hard selling. Karena dari awal atau dari depan sudah diketahui, ini loh jualan saya. Kalau Anda beli ini ada bonusnya loh, ada diskonnya, dan waktunya terbatas. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan contoh berikut ini. Dalam contoh ini, pasti Anda sering mendapat atau melihat penawaran semacam ini. Dan saya yakin pasti Anda sudah memahaminya. Jadi saya tidak perlu jelaskan. Okay, I think enough the explanation from me, and that is the explanation from our group about copywriting technique on Facebook. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.